Halo semua, saya sering mendengar Muslim klaim bahwa Muhammad, semoga Allah bersolawat dan memberikan salam kepadanya, adalah nabi yang mirip seperti Musa. Kalau kita tanya kepada Muslim, kenapa klaim Muhammad, semoga Allah bersolawat dan memberikan salam kepadanya, adalah nabi yang mirip seperti Musa? Maka kurang lebih mereka akan memberikan 3 argumen ini. Yang pertama, Musa dan Muhammad sama-sama mendirikan agama. Yang kedua, Musa dan Muhammad sama-sama menikah. Yang ketiga, Musa dan Muhammad sama-sama berperang. Selain itu, ada alasan-alasan lain yang sangat dipaksakan, seperti berkata bahwa Muhammad, semoga Allah bersolawat dan memberikan salam kepadanya, adalah keturunan Ismail dan lain sebagainya. Nah, menurut saya sih, sebenarnya boleh-boleh aja teman-teman yang Muslim mengeluarkan argumentasi seperti itu. Karena setiap orang mempunyai hak asasi untuk mengeluarkan pendapat kan? Lagian, kalau dilihat sepintas memang benar. Musa dan Muhammad sama-sama mendirikan agama, sama-sama menikah, dan sama-sama berperang. Namun kalau kita menggunakan cara seperti itu, kita bisa berkata bahwa bajai adalah kendaraan yang mirip dengan Mercy. Yang pertama, sama-sama menggunakan roda. Yang kedua, sama-sama menggunakan mesin. Yang ketiga, sama-sama bisa mengantarkan orang sampai tujuan. Iya kan? Kalau teman-teman setuju bahwa bajai adalah kendaraan yang mirip Mercy, ya itu terserah teman-teman. Tetapi menurut saya sih, bajai tidak mirip dengan Mercy. Seorang pengguna bajai akan senang banget jika ada yang berkata bahwa bajai mirip dengan Mercy. Tetapi, seorang pengguna Mercy tidak akan pernah mau berkata bahwa bajai mirip dengan Mercy. Paham ya? Nah, karena kita sedang belajar cocokologi, jadi saya ingin memperkenalkan satu orang lagi yang menurut saya mirip dengan Nabi Muhammad, semoga Allah bersolawat dan memberikan salam kepadanya. Mungkin orang ini juga bisa dijadikan bahan klaim baru yang bisa dibanggakan dan digunakan oleh umat Muslim untuk membuktikan bahwa Muhammad, semoga Allah bersolawat dan memberikan salam kepadanya, adalah Nabi. Nah, siapakah dia? Simak video ini sampai habis ya. Nah, pada tahun 1959 di Houston, Texas, ada seorang perempuan yang berusia 14 tahun yang bernama Bonnie Sue Clark yang melahirkan seorang anak lelaki bernama Vernon Wayne Howell dari seorang lelaki bernama Bobby Wayne Howell. Sebelum Vernon lahir, Bobby pergi dengan perempuan lain dan meninggalkan Bonnie. Ketika Vernon berusia 4 tahun, Bonnie menjadi pecandu alkohol, pergi dengan lelaki lain, dan meninggalkan anaknya itu kepada neneknya. Lalu Vernon dikembalikan kepada Bonnie ketika berusia 7 tahun setelah Bonnie menikah dengan lelaki lain. Vernon tumbuh menjadi anak yang merasa kesepian dan terbuang. Dia menderita disleksia sehingga mempunyai masalah dalam membaca, menulis, dan belajar. Maksudnya, kalau dia disuruh baca, mungkin dia akan menjawab bahwa dia tidak bisa membaca. Dia dimasukkan ke dalam kelas berkebutuhan khusus dan akhirnya berhenti sekolah ketika di sekolah tingkat menengah. Ketika Vernon berusia 19 tahun, dia sudah mulai berhubungan badan dengan perempuan berusia 15 tahun dan membuat perempuan itu hamil. Kemudian, dia mengaku bertobat dan menjadi Kristen di Gereja Baptis Selatan. Lalu, dia pindah ke gereja ibunya, Gereja Advent Hari ke-7. Di dalam gereja itu, Vernon tergila-gila dengan anak perempuan si pendeta. Dia merasa mendapatkan wahyu dari Tuhan, lalu dia mendekati pendeta itu. Dia berkata bahwa Tuhan menyuruh dia menikahi anak perempuan pendeta itu. Kemudian pendeta itu mengusir dia, namun dia tetap mengejar anak perempuan pendeta itu, sehingga akhirnya dia dikeluarkan dari jemaat. Pada tahun 1981, Vernon pindah ke Waco, Texas, dan bergabung dengan sekte Ranting Daud di tempat yang disebut Pusat Gunung Karmel. Ranting Daud adalah sekte yang didirikan oleh Benjamin Roden yang meninggal pada tahun 1978. Menurut David Thibodeau, Vernon yang pada saat itu berusia 22 tahun berhubungan dengan Louis Roden.
Louis Roden adalah janda Benjamin Roden yang berusia 60 tahun. Vernon sering berkata bahwa dia akan mempunyai anak bersama Louis. Pada tahun 1983, Vernon mulai mengaku mendapatkan wahyu dan diizinkan oleh Louis untuk mengajar agama di dalam sekte. Vernon berseteru dengan anak Louis dari pernikahan sebelumnya yang bernama George Roden. George mengusir Vernon dengan todongan senjata, sehingga Vernon bersama 25 orang pengikutnya hijrah ke daerah Palestina, Texas, sekitar 140 km dari Waco. Mereka hidup dalam keadaan sulit di bus dan tenda. Namun pada saat itu, Vernon berhasil menarik pengikut baru dari California, Inggris, Israel, dan Australia. Pada saat itu, dia juga pergi ke Israel dan mengaku mendapatkan wahyu bahwa dia dipilih sebagai Cyrus di zaman modern. Dia merasa diperintah Tuhan untuk membangun kerajaan dan akan mati martir di Waco, Texas. Setelah Louis meninggal pada tahun 1986, George Roden mendapatkan warisan properti dan terjadi perebutan kepemimpinan sekte antara Vernon dan George. Pada tahun 1987, George menggali mayat dari kuburan untuk menantang Vernon adu kuasa kenabian dengan membangkitkan orang mati. Kemudian, Vernon bersama 7 sahabatnya menggerebek pusat Gunung Karmel dengan membawa senjata beserta amunisi, lalu terjadi baku tembak dengan George. Ketika polisi datang, George sudah tertembak dan terjepit di balik pohon. Vernon ditangkap dan dituntut dengan pasal pencobaan pembunuhan. Vernon menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk mendapatkan mayat itu sebagai barang bukti untuk menuntut George melakukan penggalian kubur ilegal. Akhirnya, Vernon dan pengikutnya dibebaskan. Pada tahun 1989, George membunuh Wyman Dale Adair, yang menurut George disuruh oleh Vernon untuk membunuh dia. Kemudian George dinyatakan gila dan masuk rumah sakit jiwa. Karena George tidak bisa bayar hutang pajak ribuan dolar atas properti pusat Gunung Karmel, Vernon mengumpulkan dana dan mengambil alih properti itu. Pada tahun 1990, Vernon Wayne Howell mengganti nama secara resmi menjadi David Kores. Nama David diambil dari nama Daud, Raja Israel yang ada di dalam Alkitab. Dan nama Kores diambil dari nama Cyrus Agung, Raja Persia yang mengizinkan bangsa Israel balik ke Yudea setelah pembuangan Babel. Jadi, dengan mengambil nama David Kores, dia menyatakan diri sebagai nabi. David Kores mengambil istri yang bernama Rachel Jones. Kemudian dia dituduh terlibat di dalam beberapa insiden kekerasan fisik dan seksual terhadap anak-anak di dalam pusat Gunung Karmel. Di antaranya terhadap Michelle Jones yang merupakan adik Rachel Jones. Namun tuduhan itu tidak terbukti karena David Kores pintar menutupinya dengan berbagai hal. Salah satunya dengan David Thibault yang ditunjuk sebagai suami Michelle Jones. Semua tuduhan itu berasal dari orang luar yang tidak suka dengan David Kores dan mantan pengikutnya. Pada tanggal 28 Februari 1993, Biro Alkohol, Tembakau, dan Senjata Amerika atau ATF datang untuk melakukan penangkapan atas tuduhan kekerasan seksual dan senjata ilegal. Terjadi perlawanan, sehingga 4 orang agen ATF dan 6 orang pengikut David Kores meninggal. Setelah itu, FBI turun tangan dan terjadi pengepungan selama 51 hari. Pada tanggal 19 April 1993, FBI melancarkan serangan terakhir dengan menggunakan senjata berat dan kendaraan perang. Terjadi baku tembak, dan akhirnya 76 orang pengikut David Kores meninggal, termasuk David Kores sendiri. Pengikut David Kores yang selamat sampai saat ini masih ada, dan mereka benar-benar percaya bahwa David Kores adalah nabi terakhir. Mereka percaya bahwa suatu saat nanti David Kores akan bangkit dari kematian dan mendirikan kerajaan. Jadi, David Kores adalah pendiri agama baru dengan dia sendiri sebagai nabinya. Nabi David Kores